Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle Database. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan Union ya. Mulainya silakan teman-teman buka Docker dan Visual Studio Code-nya. Kita masih akan menggunakan database yang sama dengan video-video sebelumnya ya. Pada latihan awal-awal. Oke, kita akan buat new file seperti ini. Saya akan tutup lagi sidebar-nya. Nah, untuk union, nah operator union adalah operator set yang menggabungkan hasil dari dua atau lebih query select ya. Nah, pernyataannya menjadi satu. Nah, perintah dasarnya kurang lebih seperti ini. Dia ada query satu pertama ya, kemudian dihubungkan dengan union, kemudian ada query 2. Nah, di sini query 1 dan query 2 digabungkan. Nah, nanti menjadi satu kesatuan. Kemudian kita juga bisa melakukan union all. Nah, sama secara perintah, tapi hasilnya adalah berbeda. Nah, kalau misalkan kita lihat secara grafik seperti ini ya. Nah, ini kalau kita menggunakan union, dia tidak duplikat atau dia dibuat unik ya. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan union all. Kalau union all, jika ada yang data yang sama, dia akan dimunculkan keduanya. Jadi dia dibiarkan duplikat. Jadi ini union dan ini union all. Jadi kita bisa menggunakan keduanya. Ya tergantung kebutuhan kita terkait dengan data. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita menggunakan union juga ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, jumlah kolomnya harus sama. Jadi misalkan yang query pertama 3 kolom, maka query kedua juga 3 kolom. Kemudian disajikan dengan urutan yang sama. Nah, urutannya sama. Kemudian grup tipe data juga harus sama. Misalkan tipenya number, string, dan sebagainya. Oke, kita langsung contohkan. Pertama, kita akan menggunakan tabel kontak dan tabel employee. Saya mau select dulu. Pertama, kita akan ambil first name, kemudian last name, kemudian email, kemudian kita ini kasih keterangan dari kontak ya. Kontak. Nah, ini kita from kontak. Nah, kemudian ini dari kontak ini kita akan unionkan. Union. Nah, kita akan select lagi. Nah, select first name juga. First name. Kemudian ini ada last name. Kemudian ini ada email juga. Nah, ini dari employee. Oke, kita tambahkan di sini from employee. Nah, seperti ini ya. Ya tinggal tutup dengan titik koma. Saya tekan Ctrl E. Nah, lihat datanya. Ini kita kasih keterangan ya kontak. Jadi kalau misalkan kita geser. Nah, ini ada employee, lihat. Ini employee. Nah, ini kontak. Jadi kita bisa tahu ini dari mana sumbernya. Jadi keduanya sudah berhasil kita gabungkan. Teman-teman perhatikan di sini first name, last name, email, ini tipe datanya ada tipe data teks atau string ya. Jadi ini harus sama dan jumlahnya juga sama, ini 1 2 3 4. Maka yang satunya juga harus 4. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan union biasa ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita menggunakan union dengan order by atau dengan pengurutan? Caranya kita select dulu. Misalkan di sini saya mau menggabungkan first name. Ini mau kita gabungkan dengan spasi, kemudian kita tambahkan lagi dengan last name. Ini kita kasih aliasnya name. Oke, kita akan ambil lagi nih email. Kemudian kita akan ambil ini dari kontak. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita from
kontak. Nah, kita akan unionkan. Nah, ini juga sama ya, kita akan gabungkan. First name kita akan tambahkan dengan spasi, kemudian kita akan tambahkan lagi dengan last name, ini juga name ya. Oke, sekarang yang ini kita akan tambahkan email. Nah, kemudian kita kasih ini employee. Oke, kita tambahkan di sini promnya employee. Nah, setelah union baru kita order by. Nah, kita mau order berdasarkan apa? Misalkan name ya, descending. Oke, ini tinggal kita Ctrl E jalankan. Ini ada error apa? Select keyword. Oh, ini ya, ini nggak ada selectnya. Kita tambahkan di sini select. Nah, sekarang sudah ada selectnya. Kita coba jalankan Ctrl E. Nah, sekarang baru berhasil ya. Nah, kita hapus dulu biar lebih jelas. Ini kita Ctrl E. Nah, ini baru kita dapatkan ya, berhasil ya. Nah, perhatikan di sini NIM-nya ngurut ya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi kalau misalkan kita lihat terus ke bawah semakin menurun. Nah, karena kita menggunakan pengurutan secara descending. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan pengurutan order by. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan union all ya? Nah, kita akan contohkan antara union all dengan tanpa union all. Nah, misalkan saya mau ngambil last name. Nah, ini akan kita ambil from employee. Nah, ini kemudian kita akan union all. Kan union all kan dengan kita akan select lagi ini sama last name, kemudian ini kita ambil dari kontak from kontak. Nah, di sini kita order by last name. Oke, ini kita coba tanpa union all. Kita unionkan dulu. Kita akan Ctrl E. Nah, lihat di sini jumlah datanya 357 row ya. Nah, sekarang kita ganti dengan all. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan Ctrl E lagi. Lihat jumlahnya beda ya. Yang ini 357, di sini 426. Artinya yang ini tidak terjadi duplikat data, tapi kalau yang ini ada data yang duplikat. Nah, itu bedanya union dan union all. Nah, sekarang apa bedanya antara union dengan join? Nah, karena kita sudah pernah juga ya pelajari join. Nah, bedanya ini ya, kalau misalnya kita lihat dari grafiknya. Jadi kalau union itu dia akan menggabungkan row. Nah, ke bawah ya. Nah, kalau misalkan join, dia akan menggabungkan kolom. Dia akan ke kanan, horizontal. Jadi bedanya kalau union ke bawah, kalau join dia ke kanan. Jadi yang bertambahnya kolomnya kalau join, tapi kalau union ini yang akan bertambah row-nya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk kali ini. Jadi kita sudah belajar terkait dengan union dan union all. Jadi bedanya union dan union all, kalau misalkan union itu akan dihilangkan data duplikatnya atau redundannya tidak ada, dibuat unik. Tapi kalau union all itu akan dimunculkan apa adanya. Jadi walaupun duplikat dia akan tetap dimunculkan. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.